tentang farmasi fisik, kira-kira bakalan mempelajari tentang apa sih itu? Oke, pendahuluan. Farmasi fisik adalah kajian atau cabang ilmu hubungan antara fisika atau sifat-sifat fisika dengan kefarmasian, terutama dalam kaitannya sifat fisik sediaan, farmakokinetik, farmakodinamik, dan stabilitas. Itu prasyarat mata kuliahnya di farmakokinetik dan farmakodinamik, dan stabilitas obat adalah fisika farmasi atau farmasi fisik. Maksudnya apa sih yang menjadi dasar dari fenomena fisika dan kimia? Kalau kita lebih banyak fisika ya sekarang, itu berkaitan dengan formulasi sediaan farmasi. Karena sifat fisik itu kadang-kadang berubah sesuai dengan kondisi environmentalnya dari si dari tempat kerjanya atau tempat terdistribusinya atau dari tempat absorpsinya atau bahkan dari sifat metabolismenya. Jadi kalau kita mengenal tahapan obat dari ADME itu semuanya bisa dipengaruhi oleh sifat fisikokimia. Sudah pernah mendengar tentang absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi kan ya? Ya, Oke. Pak. Nah itu fenomena-fenomena itu bukan, tahapan itu akan dipengaruhi oleh sifat fisikokimia, di mana dia akan berpengaruh bisa dari sifat kristalografinya, bisa dari interaksi molekulnya, atau kelarutan dari molekul obatnya, kemudian ada tegangan antarmukanya, kemudian bagaimana fenomena distribusinya, atau bagaimana difusi dan disolusi, lalu ada sifat dispersi, ada koefisien partisi, ada reologi, itu ada sifat-sifat yang nantinya akan membangun konsep dalam permasalahan sifat fisik di sediaan farmasi. Kemudian peranannya, contoh-contohnya di sini adalah ini hanya contoh ya, jadi tidak mencakup semuanya. Farmasi fisik itu mempelajari sifat aktif dan eksipien. Apakah dia bisa dikombinasikan menjadi suatu sediaan yang aman, berkhasiat, dan berkualitas. Kemudian contoh yang kedua adalah mempelajari pengujian sifat molekul obat agar memastikan kebenarannya. Jadi sifat-sifat farmasi, kalau kita misalnya melihat kebenaran, kemudian kemurnian, apakah kadarnya sesuai, nanti dia akan ada dalam sediaan yang bentuk campuran. Pasti dibedakan berdasarkan sifat, bukan dibedakan, pasti bisa dipisahkan atau diidentifikasi berdasarkan sifat fisika kimia masing-masing bahan yang tercampur dalam sediaan tersebut. Jadi sifat fisika, sifat fisiknya itulah yang jadi dasar pemisahan atau identifikasi. Kemudian contoh lainnya, yang ketiga saya ambil contoh adalah mempelajari kestabilan fisik. Jadi selama di pasaran itu fenomena farmasi fisik itulah yang membuat kita bisa menentukan ini expired date, kemudian beyond use date. Mungkin pernah dengar beyond use date ya. Jadi kalau expired date itu adalah nama obat disimpan dalam kemasannya, kalau beyond use date adalah setelah obat dibuka pertama kali berapa lama dia bisa digunakan. Itu namanya beyond use date gitu. Soalnya sediaan sirup udah dibuka pertama kali, kemudian diminum. Kemudian berapa hari kemudian kita masih bisa menggunakan sirup yang sudah terbuka tersebut, itu juga bisa ditentukan. Kemudian ya ini contoh-contoh yang bisa ditetapkan dalam kondisi-kondisi dalam prakteknya. Jadi dari landasan dari peranan-peranan itu kita bagi menjadi subtopik seperti tadi. Ada mikromeritik, itu adalah tentang sifat bagaimana ukuran partikel, bagaimana
eee, sesuatu distribusi partikel sih tepatnya, distribusi partikel yang lebih banyak kita bahas di mikromeritik. Kalau difusi dan disolusi, yaitu contohnya adalah bagaimana perpindahan suatu zat melewati sebuah membran. Kemudian cohesion partisi itu adalah seberapa banyak dia bisa terpartisi. Hubungannya itu adalah misalnya dia berikatan dengan suatu reseptor. Di sana akan ada koefisien partisi misalnya. Koefisien partisi antara antara sisi aktif sama si obat sebagai ligannya. Itu ada koefisien partisi juga yang bisa berubah misalnya dipengaruhi oleh pH itu. Kemudian sifat dispersi, bagaimana sifat terdispersinya? Ada koloid, ada suspensi, ada sol, ada gel. Ya, itu adalah menjadi dasar bentuk fisik dari sediaan kefarmasian. Sifat dispersi itu umumnya akan sangat berguna dalam menjelaskan fenomena homogenitas dan bentuk yang bisa dicapai dalam sebuah sediaan farmasi. Kemudian ada tegangan permukaan, ini sering sekali menjadi sebuah kajian di mana mencampurkan dua benda yang umumnya berupa cairan sih, paling sering cairan yang tidak saling campur, ya, atau partikel padat dalam cairan. Yang bisa kita lakukan adalah menurunkan tegangan permukaannya supaya dia bisa terdispersi lebih sempurna. Jadi dia homogen, walaupun dia tidak larut, tapi bisa homogen dalam bentuk dispersi yang kecil. Atau misalnya kelarutannya berbeda, sifat polaritasnya berbeda, tegangan permukaannya sangat tinggi, bisa kita turunkan dengan menambahkan suatu surfaktan misalnya untuk menurunkan tegangan permukaan. Kemudian setelah tengah semester ada kinetika stabilitas, itu adalah mempelajari bagaimana kita merunut ekspedit, itu gampangnya sih. Bagaimana stabilan suatu obat. Lalu ada reologi, reologi itu adalah sifat alir. Sifat alir itu contohnya apa ya? Balsam kalau dioleskan di kulit gimana sih rasanya waktu mengoleskan? Gitu. Atau bagaimana reologi ini sangat berkaitan dengan viskositas juga sih. Jadi nanti akan dibahas sekalian. Misalnya apalagi ya contoh. Sirup bagaimana sih perilakunya ketika dituangkan gitu. Itu adalah aspek-aspek reologi. Kemudian ada fenomena kelarutan dan distribusi. Bagaimana suatu kelarutan itu mempengaruhi pada distribusi obat gitu. Sifat kelarutan itu nantinya akan berhubungan dengan biasanya paling sering sih kepolaran gitu. Kalau polar sama polar kan gampang gitu. Tapi kalau kepolarannya berbeda, nanti kelarutannya juga berbeda. Ketika ada suatu bahan obat yang ditambahkan dalam suatu media atau satu bahan cair atau ya satu bahan cair matriks pembawanya itu sifatnya berbeda, bagaimana distribusinya, berapa banyak dia nanti akan ikut di sifat non-polar, berapa banyak yang dia ikut nanti di sifat polar. Itu adalah fenomena kelarutan dan distribusi. Lalu ada kristalografi, bagaimana bentuk struktur kristal itu nantinya akan berpengaruh pada kelarutan misalnya. Karena molekul-molekul yang kompak dari suatu kristal itu akan susah dimasuki oleh molekul air. Berikutnya adalah sifat fisika kimia molekul obat. Nah, ini ada aspek-aspek lain yang bisa saja khusus dari suatu molekul obat. Misalnya apa ya? Suatu senyawa yang sifatnya peka terhadap pH dan bisa bersifat amfoter, artinya bisa bermuatan positif, bisa bermuatan negatif. Gitu. Nah, ya seperti itu.
saya lanjutkan. Ini contohnya di mana yang banyak kita bahas adalah, particle dimension dan nantinya akan bisa digunakan dalam beberapa jenis apa tuh, di mana si, ukuran partikel itu nantinya akan mencirikan suatu sediaan. Kalau misalnya suspensi, dia ukuran partikelnya perlu yang sangat kecil. Emulsi juga yang sangat kecil. Kemudian misalnya dia itu, dalam dalam campuran, apa ya, granul gitu, ukuran partikelnya harus berapa. Jadi ada ukuran partikel yang nantinya akan menentukan bentuk dari campurannya gitu. Ini contoh diskusi mungkin sudah sering dibahas dari SMA ya. Diskusi itu bagaimana suatu solid itu nantinya dipisahkan oleh barrier dan nanti molekulnya akan berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah gitu. Kemudian di solusi itu adalah bagaimana dia itu bisa larut dalam dalam kondisi tertentu. Jadi di sini diambil contoh bahwa ada sebuah profil di solusi dari teofilin yang pembungkusnya adalah kapsul gelatin lunak. Teofilinnya sama, yang matriksnya adalah sama, adalah kapsul gelatin lunak. Yang dibedakan adalah medianya. Yang digunakan adalah simulated gastric fluid dan simulated intestine fluid. Jadi bagaimana di lambung dan bagaimana di usus. Apa pentingnya yang seperti ini? Jadi kita bisa menentukan profil disolusi itu bisa menggambarkan seberapa banyak obat nantinya akan tersedia dalam bentuk yang siap diserap. Jadi kita bisa membayangkan kalau bentuk mana ya? Bentuk SGF ya, di gastrik atau di lambung, dia itu disolusinya lebih tinggi, persen terlarutnya lebih tinggi, sehingga dia akan lebih banyak terlepas dari dari matriks sediaannya di lambung. Jadi dia itu pelepasan dari matriks obatnya di lambung. Sedangkan kalau dia dilewatkan sampai ke usus, artinya di usus dia tidak terlalu. Nah, yang membedakan apa biasanya? Yang membedakan adalah pH-nya. Jadi pH itu berpengaruh pada nanti profil terlarutnya. Jadi kita bisa memprediksi kapan obat itu akan terdisolusi dan kapan dia terlepas dari matriknya dan di mana dia siap diserap gitu lewat absorpsi. Kemudian ada juga berdasarkan sifat kelarutan, misalnya adalah kelarutan garam berdasarkan suatu suhu. Biasanya suhu yang tinggi akan mempercepat kelarutan garam atau solubility dari garam. Jadi semua grafiknya akan naik. Kebanyakan akan naik pada peningkatan temperatur. Tapi ada juga yang dia itu semakin tinggi suhunya tidak dipengaruhi juga oleh fungsi temperaturnya. Jadi ini adalah kondisi di mana suatu garam itu biasanya akan larut bila garam itu akan larut dipengaruhi oleh kondisi temperaturnya gitu. Jadi ada loh pengaruhnya gitu. Itu aja sih yang mau dibilang. Kemudian reologi, di mana ada suatu gaya gesek, kecepatan gesek dan tekanan gesek itu nantinya akan berpengaruh pada bentuk atau konsistensi dari suatu zat.
Jadi, ada jenis-jenis alirannya. Misalnya kalau diberikan contoh itu adalah, apa ya, dilatan ya, gitu. Kalau dilatan, seiring dengan meningkatnya, eee, apa tuh, ketika dia digosok sedikit, dia itu sudah langsung bisa menyebar. Tapi kalau semakin semakin tinggi digosok, maka dia itu, konsistensinya cenderung melemah. Atau yang paling gampang dari aliran Newton aja deh. Misalnya diberikan suatu gaya, dia akan konsistensinya akan berkurang seiring dengan peningkatan gaya. Itu aliran yang apa tuh, sifat reologi yang benar-benar konsisten. Jadi semakin ditingkatkan gaya GC-nya, semakin konsistensinya semakin encer gitu misalnya. Kalau aliran dilatan, seperti saya ceritakan tadi, dia baru dapat gaya sedikit saja atau digeser sedikit saja dia sudah cepat naik, sudah cepat dia itu menjadi, encer konsistensinya. Tapi seiring dengan peningkatan berikutnya dia itu mulai tidak berbeda signifikan sampai di mana diberikan gaya yang sangat tinggi pun, juga tidak memberikan pengaruh pada, keencerannya gitu atau konsistensinya. Itu berbanding terbalik dengan pseudoplastis. Jadi kalau aliran plastis ada suatu gaya tertentu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan suatu, kondisi, konsistensi reologi tertentu, gitu contohnya. Oke, untuk pendahuluan gitu aja dulu, buat preview aja. Apa pentingnya kita belajar farmasi fisik, mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin ada yang ditanyakan. Oke, belum ya. Jadi, oke, ini yang uh, bukunya yang saya bilang sudah saya download, jadi tinggal saya bagi aja. Mungkin kalian kesulitan mencari buku atau jurnal, itu bisa dicari di sini ya. Cari namanya, copy, habis itu uh, datanglah ke Library Genesis, ketik namanya, search, dan kemudian ada bukunya. Silahkan download di bagian mirror-nya. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari kalian? Enggak ya? Mungkin segitu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih ya atensinya. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti chat WhatsApp aja. Jadi bukunya nanti bisa bisa saya kasih link Google Drive di info aja ya. Terima kasih. Nah, kita ketemu minggu depan di info aja saya.